Di sini saya mengambil tema aplikasi sistem perpustakaan. Aplikasi web yang digunakan oleh admin pada perpustakaan untuk manajemen setiap transaksi, peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan. Sekaligus akan mempermudah tugas seorang admin perpustakaan dalam penginputan data dan lainnya. Agar data-data konsumen pada perpustakaan akan rapi dan mempersingkat waktu pada saat transaksi. Yang pertama, sistem perpustakaan ini menggunakan MySQL dalam menyimpan database. Nama database-nya adalah Ciperpus dan nama tabelnya anggota. Yang berikut ini adalah tabel anggota. Yang kedua adalah tabel buku. Berikut ini adalah tabel buku. Yang ketiga, tabel pengembalian. Berikut adalah tabel pengembalian. Yang keempat, ada tabel petugas. Dan ada tabel TMP. Dan juga ada tabel transaksi. Kita akan masuk ke webnya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi web perpustakaan ini. Kita buka localhost. Nah, di sini terdapat fitur login yang digunakan oleh admin perpustakaan untuk login dengan adanya username beserta passwordnya. Nah, yang kedua ada halaman dashboard. Di dashboard ini untuk menampilkan keseluruhan fitur yang tersedia sehingga akan mempermudah dalam penggunaannya. Dan saya akan membahas beberapa fitur. Yang pertama, fitur anggota. Di fitur anggota ini, kita bisa menambahkan dan menghapus anggota perpustakaan, serta juga kita bisa mencari. Misalnya kita mencari maka akan muncul beserta NIS, nama, tanggal lahir, kelas, dan aksi. Di aksi ini tersedia untuk mengedit datanya serta menghapus datanya. Di sini juga kita bisa menambahkan anggota. Nah, nanti ketika kita menambahkan anggota akan tersedia pilihan untuk mengisi NIS, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kelas, beserta foto.
kita save, data berhasil disimpan. Misalnya kita akan menghapus data, akan keluar untuk mengkonfirmasi data untuk kita hapus. Kita klik hapus, maka data akan terhapus. Yang kedua, setelah anggota, kita ke buku. Di buku ini sendiri ada image, kode buku, judul, pengarang, klarifikasi, serta aksi. Kita juga bisa mencari buku yang kita cari dan menambahkan buku yang baru yang masuk dalam perpustakaan. Di sini tersedia kode buku, judul buku, pengarang, dan juga foto. Kita save. Nah, di sini akan muncul data berhasil disimpan. Nah, ini buku-buku yang sudah tadi kita simpan. Misalnya kita ingin menghapus data buku yang ada dalam aplikasi ini, kita tinggal klik hapus. Maka akan terhapus. Dengan sendirinya akan terhapus. Yang ketiga, kita masuk ke user. Di user ini digunakan untuk kita menambah user. Kalau kita menambah admin perpustakaan yang akan masuk dalam aplikasi ini, di sini ada beberapa user dan sama di sini ada tombol pencariannya, ada untuk menambahkan admin, untuk menghapus serta mengedit data-datanya. Misalkan kita ingin menghapus admin 02, kita klik hapus, maka data akan terhapus. Jika kita ingin menambahkan, kita klik add. Setelah itu masukkan misalnya maka akan sudah berhasil. Kita lanjut ke modul transaksi. Di sini ada peminjaman serta pengembalian. Di bagian pengembalian transaksi, tanggal pinjam, tanggal NIS, nama SIS, judul, pengarang, kota buku yang dipinjam, dan disimpan untuk di data admin perusahaan. Misalkan kita ingin memasukkan NIS, di sini tersedia nomor kotak yang terdaftar. Mengklik namanya akan keluar nama siswa berdasarkan NIS-nya. Nah, di sini tinggal kita buku kita masuk buku. Kita bisa kita search. Nah, kita pakai 7 CSS dan JavaScript. Kita klik upload. Secara otomatis akan muncul kode buku, judul buku, serta pengarang. Setelah itu kita add. Nah, di sini sudah terdaftar datanya. Tinggal kita save. Transaksi berhasil. Kita lanjut ke pembelian. Di sini kita akan memasukkan transaksi. Kita cari
jam tanggal pengembalian ini